Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Perubahan Channel yang berbahagia, dengan tema yang cukup menarik terkait dengan Palestina. Kebetulan pada kali ini kita menghadirkan tiga pakar, tiga orang yang ahli. Yang pertama adalah Pak Dwi Cahyo, tokoh masyarakat. Kebetulan terkait dengan Palestina, beliau baru pulang dari Hebron selama 10 hari. Kemudian yang kedua ada Bung Wahyudi Al-Maroki, beliau ahli pemerintahan. Kemudian yang ketiga ada Dr. Andes Kiai Haji MD Sirajuddin. Kita akan berbicara tentang satu isu yang sempat hangat di negeri ini, yaitu tentang kunjungan 5 aktivis organisasi massa Islam ke Israel. Nah, terkait dengan itu, hadir di tengah-tengah kita ada Bung Wahyudi Al-Maroki dari ahli pemerintahan. Beliau akan menyampaikan pandangannya terkait dengan itu. Silakan Bung Wahyudi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para pemirsa Bincang Perubahan Channel di berbagai penjuru negeri, semoga semua dalam keadaan sehat dan juga diberikan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, memang kita ini sedang dirundung berbagai masalah ini, Pak Dwi, Kiai Sirot. Di dalam negeri ada saja persoalan yang dilanda ekonomi, kerusuhan dan seterusnya. Di dunia internasional, Palestina kita lihat belum berakhir sampai hari ini. Umat Islam di Gaza maupun di Rafah, bahkan kalau di luar lagi ada Uighur dan seterusnya, mengalami pembantaian juga penyiksaan dan seterusnya. Di tengah itu dunia dihebohkan dengan datangnya 5 orang aktivis oknum dari organisasi NU itu bertemu dengan pemimpin para pembantai umat Islam yang seluruh dunia mengecam sebenarnya, tapi ini justru dari Indonesia muncul ke sana. Ini sangat disesalkan, padahal fakta sesungguhnya di sana masih terus terjadi pembantaian, tapi justru ada di antara umat Islam yang dari Indonesia kok malah bermanis muka ataupun ya kalau boleh dibilang datang ke sana untuk bertemu dengan para pembantai itu. Nah, ini tentu menyakitkan seluruh umat Islam di dunia. Saya baru ketemu juga dengan Dubes Palestina di Kamis yang lalu ya, seminggu yang lalu. Itu cerita tentang hal ini, bahwa memang di sana satu yang sangat disesalkan itu memang dukungan dunia internasional hari ini memang justru dari Barat yang banyak, bukan dari umat Islam. Ya, betul. Ada Amerika, Inggris, mahasiswa, masyarakat Eropa, Amerika itu mendukung Palestina. Tapi tadi 5 orang dari negeri Muslim Indonesia kayak begitu. Terus di lingkungan negeri-negeri Arab sendiri dikategorikan sekian lama itu menggabungkan diplomasi untuk meminta dukungan tuh. Justru kalau di bahasanya apa yang terjadi di Pak Dubes itu mengatakan bukan datang dukungan, malah minus atau 0 dukungan bahkan minus. Karena sekian lama berdiplomasi itu wilayah Palestina bukan bisa dipertahankan, makin mengecil. Nah, saya nggak tahu di faktualnya seperti apa, saya karena belum kesana. Mungkin Pak Dwi bisa cerita sedikit nih situasi faktual yang di lapangan itu seperti apa kemarin. Ya, jadi kebetulan gini, Ustadz Bayu. Iya. Saya tanggal 18 itu bersama-sama dengan rombongan berangkat ke Palestina. Tanggal 18 itu. Nah, alhamdulillah ternyata visanya disetujui oleh Israel. Karena visanya pakai visa Israel nih, bukan visa Palestina, visa Israel. Dianggap wilayah dia udah itu. Iya, sekarang dianggap sudah wilayah yang kita kunjungi ini, walaupun kita berkunjung ke negara Palestina, tapi kita menggunakan visa Israel. Karena dia yang Palestina tidak, karena dia yang menguasai. Palestina tidak mengeluarkan visa. Jadi gitu. secara de facto itu memang dikuasai Israel. Secara de facto dikuasai Israel. Kami masuk pertama itu ke Palestina, ke negara Palestina yang dikuasai atau yang diduduki oleh Israel. Nah, di sana itu terbagi 3. Ya, kalau mereka menyebutnya itu ada Palestina A, Palestina B, dan Palestina C.
Kalau yang A ini bendera Palestina masih berkibar di negara itu. Walaupun di sana banyak juga pasukan Israel yang menjaga. Tapi di sini ada suatu kebebasan masyarakat Palestina ya untuk melakukan aktivitas yang di A ini. Kemudian yang di B ini ada bangsa Arab ya atau keturunan Arab yang tinggal di sana dan orang-orang yang pendatang dari Palestina. Gitu. Nah ini penguasaan oleh orang-orang Israel, tapi masih diberikan kebebasan beraktivitas, gitu. Jadi campuran di sini. Nah kemudian masuk ke daerah Yerusalem. Jadi mau masuk Hebron itu kita masuk ke kota Yerusalem dulu. Yerusalem, baru kita masuk ke Hebronnya. Nah di Hebron itulah yang kita sebut adalah penjara terbuka. Kenapa kita sebut penjara terbuka di Hebron? Karena masyarakat di sana sangat terisolir dengan tekanan penuh tentara Israel. Mereka tidak boleh beraktivitas, toko-toko semua harus ditutup. Tidak boleh bangun rumah sakit. Tidak boleh bangun klinik. Bantuan makanan-makanan yang masuk itu sangat dibatasi. Sekolah ditutup, anak-anak tidak sekolah. Sepi sekali, sangat sepi sekali. Kami masuk ke sana tidak mudah, ya. Kami melalui beberapa tahapan pengecekan, ya, atau checkpoint istilahnya di sana. Dan itu semua dilakukan oleh tentara Israel. Ya, alhamdulillah kami bisa tembus ke sana dengan pertolongan Allah, karena Allah menunjukkan kepada kami bahwa ini loh kondisi saudara-saudaramu yang ada di Hebron. Nah, Hebron ini sebetulnya akan dilakukan pemusnahan secara perlahan-lahan oleh Israel. Itu mirip di Gaza berarti ya? Ya? Mirip di Gaza berarti situasi. Kalau Gaza kan dibom langsung. Langsung bom. Kalau ini enggak. Sekarang bagaimana mereka mau usaha? Nggak bisa. Makan. Oh, diboikot lah bahasanya ya? Iya, makan mereka sangat minim banget. Apa yang dimakan kalau nggak ada bantuan dari kita-kita yang datang ini? Mereka sangat terbatas. Semuanya sangat terbatas dan dimonitor penuh 24 jam oleh tentara Israel. Lalu lalang mereka juga nggak boleh. Mereka mau keluar beli makanan, keluar dari Hebron nggak boleh. Makanan masuk ke Hebron juga nggak boleh. Jadi mereka dibuat tujuannya adalah, pertama, memang itu akan dikuasai oleh, Hebron ini akan dikuasai oleh tentara Israel. Oleh Israel, laknatullah. Nah, kemudian mereka dibuat susah dulu. Supaya apa? Supaya nggak betah. Otomatis mereka kan nanti meninggalkan itu wilayah Hebron. Dengan perlahan-lahan habis itu masyarakat di sana. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, dibunuh secara pelan-pelan. Mereka akan mati satu persatu nanti. Bagaimana makanan minim sekali? Mereka cari makanan keluar nggak boleh. Makanan yang masuk juga tertahan oleh tentara Israel. Tidak mudah. Ya. Jadi waktu saya ke sana itu ada motor bak ya, menggunakan bak itu membawa seperti sayur-sayuran dan itu berhenti di satu depan rumah gitu ya, dia turunkan sedikit terus nanti pindah. Sedangkan yang ada di sana itu kan masih ribuan penduduk yang ada di sana di Hebron itu. Ya, tapi saya melihat aktivitas di sana seperti bantuan makanan nyaris tidak terlihat. Sudah tidak ada bantuan dari luar, di dalam tidak bisa produksi, tidak bisa membuat makanan sendiri. Nggak bisa. Sekarang dari mana bahan makanan? Masuk terbatas, makanan yang masuk. Iya. Bener-bener, itulah saya bilang tadi ini penjara terbuka. Jadi mereka memang di penjara di situ, nggak bisa kemana-mana. Tetapi bantuan dari Israel laknatullah pun tidak ada. Bantuan makanan nggak ada.
Memang targetnya dibikin susah. Memang targetnya dibikin susah, Bahkan betul. dibikin sampai meninggal itu. Kalau bisa begitu, jadi dibunuh pelan-pelan sepertinya masyarakat Hebron ini. Ini genosida yang terstruktur itu. Terstruktur dan terselubung. Karena nggak ketahuan ya. Iya. Dan media-media internasional tidak begitu. Nah, ini dia pertanyaannya. Ya. Media-media internasional sekarang hanya meliput soal Gaza. Gaza. Ya, soal perangnya aja. Tetapi ada satu kegiatan yang tidak berperi kemanusiaan ya. Kegiatan yang tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel, Zionis Israel. Mereka hanya mengandalkan pemberian dari kita-kita yang datang. Berarti memang Dan itu harus uang. Itu harus uang. Mereka membuat kerajinan, ya kerajinan itu dijual. Jadi kalau kita datang menggunakan bis, visa kita kan visa turis nih, ya kan? Supaya bisa mudah kan masuk kan, visanya turis. Nanti mereka jual, memang harganya mahal, tapi sudahlah, ini bantuan. Ini hanya untuk memanipulir keadaan supaya tentara Israel melihat bahwa mereka ini jualan. Tapi kalau kita terang-terangan memberikan uang, terus tentara Israel tahu, waduh, bisa diambil itu uang. Jadi dagangan aja yang kita beli, mereka dagang, kita beli. Mereka minta berapa, kita bayar aja. Karena itu satu-satunya jalan dia supaya bisa hidup dengan pemberian uang itu. Karena makanan sudah nggak mungkin. Kita bawa makanan, ya kita bawa makanan di base itu. Begitu turun dari base makanan itu dan dibawa oleh anak-anak, nanti tentara Israel datang, ambil itu langsung makanan-makanan itu. Langsung mereka diusir. Kalau uang masih mereka bisa sembunyikan. Jadi seolah-olah dia naik ke base dengan jualan apa begitu ya. Atau dengan seolah-olah dia menemani kita pada waktu ke masjid. Di sana ada satu masjid Ibrahim namanya. Di Hebron itu. Kami ke sana juga. Ya, mereka mendampingi kita gitu kan, seolah-olah nemeni gitu, nanti kita kasih uang tip. Padahal uang itu yang kita berikan ke mereka cukup besar. Kemarin kita rombongan, kita kumpulkan uang, terus kita berikan ke mereka. Tapi mereka harus naik ke bis dulu. Berapa hari itu Pak Dwi di sana tuh? Saya di sana dengan perjalanan sih 10 hari ya. Dengan perjalanan 10 hari, tapi di sananya persisnya sekitar 6 hari lah, 7 hari berarti. Kalau air bersih segala macam masih ada. Air bersih minim. Air bersih minim. Listrik hidup. Listrik hidup. Hidup ya. Listrik hidup. Kan beda dengan yang di Gaza itu gelap gulita. Ya, kalau listrik masih hidup. Di sana listrik masih hidup karena tentara Israel membutuhkan penerangan juga. Mau mati dia. Dia kalau main gelap-gelapan malah takut kayaknya. Iya. Dia kan butuh penerangan, jadi otomatis listrik hidup. Oke. Kalau lembaga internasional yang menangani misalnya pengungsi, PBB dan seterusnya itu perannya di mana di situ? Itu dia. Itu yang saya sangat sesalkan. Kemana mereka? Mereka kemana? Organisasi HAM internasional. Organisasi HAM internasional kemana? Ya. PBB kemana? Ya. Nah, itu posisinya. Padahal mereka sangat tertekan. Itu luar biasa loh. Secara mental ya. Itu sangat tertekan sekali mereka. Jadi kalau dari bicara situ tidak ada pembelaan HAM sama sekali. Tidak ada. Tidak ada juga untuk pembinaan anak-anak yang dilindungi. Kan usia anak-anak sekolah UNICEF harusnya turun misalnya. Ya, nggak ada. Sekolah saya lihat banyak yang ditutup. UNESCO harus ngurusi itu, UNICEF ngurusi anak-anak, sekolah UNESCO. Kesehatan ya, UNESCO ya kan. WHO kesehatan. WHO kesehatan. Harusnya kan muncul semua di sana itu. Nah, nampaknya nggak muncul ya tempatnya. Iya, nampaknya itu berarti di mata dunia nampaknya masih gelap. Ya, mestinya kan hadir WHO di sana, ya. Kemudian ini kan organisasi internasional yang tentu punya hubungan dengan PBB juga kan, ya kan. Terus bagaimana mereka melakukan kerjasama dengan PBB supaya bisa dibangun rumah sakit di sana, ya kan? Pendidikan jalan, anak-anak bisa diurus. Betul. Ya kan? Bantuan makanan, ya. Oke lah. Mereka kalau diisolir seperti itu, bantuan makanan tetap mengalir. Saya pikir nggak terlalu
bebannya tidak terlalu berat. Sekarang mereka itu, aduh kasihan banget. Mental mereka benar-benar tertekan itu. Itu nggak gila aja sudah bagus itu di sana itu. Memang dibuat begitu ya. Memang dibuat seperti itu supaya mereka nggak betah meninggalkan Hebron Dan makin dikuasai. dan makin tanahnya kuasa. diambil sama mereka. Ya. Itu kan kalau saya kemarin dengan Pak Dubes itu cerita bagaimana Israel itu datang dari ujung dengan tempat yang begitu kecil, kemudian dari 46, 48 dan seterusnya sampai sekarang itu justru penguasaan lahan dari masyarakat Palestina makin kecil. Sementara kalau dilakukan perjuangan lewat diplomasi internasional, PBB dan seterusnya, itu semua hasilnya minus terus. Minus itu bahkan berkurang terus tanah yang dimiliki. Nah itu terjadi sampai sekarang, bahkan ada yang terakhir ini kan genosida gila-gilaan tuh. Ya. Nah itu sampai hari ini tidak ada penanganan yang serius dari masyarakat internasional. Memang betul masyarakat Barat ya, Amerika, Inggris, Eropa dan seterusnya itu melakukan pembelaan masyarakatnya ya. Masyarakatnya. Tapi pemerintahnya tidak peduli. Pemerintahnya tidak peduli. Termasuk pemerintahan Termasuk pemerintahan Indonesia. Indonesia itu. Makanya kemarin dikritik itu. Indonesia kan punya tentara Garuda ya, yang suka dikirim untuk perdamaian internasional. Iya, betul. Garuda kan bisa dikirim ke Lebanon, Suriah segala macam. Iya. Tidak dikirim ke Palestina. Iya. Sehingga tidak menjaga mereka. Nah, itu mungkin juga kita serukan ke pemerintah Indonesia untuk ya menjalankan fungsinya, untuk punya kewajiban mengirim tentara. Karena mestinya ya kewajiban Israel menggunakan tentara, sementara di sini tidak ada tentara yang melindungi mereka. Itu posisinya. Ini sampai kapan? Nah, Kiai Sirot, ini gimana pandangan Islam menyelesaikan masalah Palestina ini sebagai kiblat umat Islam pertama di dunia ini, menghadapi Zionis Israel yang punya karakter, kalau Al-Quran itu karakternya kan dua itu, yaktuluna dan satu kadzabu, satu itu pendusta, satunya memang pembunuh itu. Jadi nabinya aja dibunuh, apalagi kalau pendusta itu kan perjanjian berkali-kali didustai terus itu karakter itu. Nah ini bagaimana kayak? Dalam surat Al-Hadid ada 2. Ma asoba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada musibah yang menimpa di muka bumi ini dan juga pada dirimu illa min kitabim min qabli an nabra'ah, kecuali sudah tercantum di dalam kitab Rahim Mahfuz. Min qabli an nabru'aha, sebelum terjadinya peristiwa itu. Inna dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu bagi Allah mudah. Ini pandangan hakikat. Bahkan dengan tafsir yang kira kita sering paham, sering baca, satu peristiwa seperti Palestina itu sudah di planning oleh Allah 50.000 tahun sebelumnya. Ya. Ini kalau kita bicara hakikat. Ditambah ayat falam taqtuluhum walakinallahu qataluhum. Bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah yang membunuh. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melemparkan panah ketika kamu sedang melemparkan panah. Hakikatnya Allah yang menggerakkan kita, napas kita bergerak, Allah semuanya dikembalikan kepada hakikat. Itu Allah. Saya pernah bertanya pada santri Ahsanul Amal, bagaimana kalian seandainya Allah mencegah serangan dari Israel, itu bomnya, granatnya mati, nggak meledak, sehingga warga Palestina selamat, bisa? Allah bisa lakukan itu. Mudah bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, bagi Allah mudah. Maka kembali pada makom kita ini ada ikhtiar, ada tajrib, ya, pandangan ilmu tauhid begitu. Makom ikhtiar sama makom tajrib. Kita lihat ini makom ikhtiar. Nabi dua-duanya waktu hijrah
ikhtiar, susah payah hijrah. Seakan-akan dalam tanda kutip Allah menyerahkan biar Nabi dan sahabatnya kerja keras. Tetapi ketika Isra Mi'raj, Rasulullah pasif, ditanggung oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Berarti ini Allah sedang menyerahkan kepada kita makom ikhtiar. Sejauh mana pedulinya kita membuktikan al-mu'minuna ikhwatun, al-mu'minuna kal bunyan, al-mu'minuna kal jasad. Sedang ingin membuktikan, sedang teskis sejauh mana orang mengaku ishadu innani muslimun, saksikanlah aku muslim, tapi apa kerjanya? Kalau kita lari hadis Nabi yang lebih ekstrim, man asbaha wa lam yahtama bi amril muslimin falaysa minna. Ini ada dua redaksi, ada minna, ada minni, tapi keduanya sahih. Barang siapa yang bangun pagi sementara tidak turut memikirkan nasib orang Islam, saudara kita, maka bukan golonganku, kata Nabi, bukan golongan kami. Lagi diuji. Tapi di balik ujian itu semuanya Allah ada maunya. Tadi yang Ustaz Wahyu katakan luar biasa. Saya belum pernah menyaksikan peristiwa Palestina semacam dahsyatnya. Amerika grassroots-nya sampai ada yang ditangkap sholat sampai begini itu remaja membela Palestina. Spanyol, Norwegia, negara sekuler deklarasi untuk Israel. Eropa, Islandia, Eropa, Rusia, Chetnya. Ini sebenarnya selangkah lagi Allah memberikan kayak Futuh Mekah, Futuh Palestina, selangkah lagi. Karena nyatanya Amerika sudah dipermalukan, jadi dipermalukan. Dua negara ini sudah dipermalukan. Sudah nggak ada namanya lagi. Nah, kembali kepada tadi kualitas umat Islam yang pernah saya cerita kumpulan di Bogor itu, Pak Profesor Habibie bilang 1,5, lalu diingatkan sama Dr. Abdullah sudah 2,1. Nah, saya melihat Indonesia 235 juta, India 210 juta, Pakistan 331, belum Bangladesh, ya. Artinya kalau dikumpul sekarang hampir 3 miliar. Tetapi disayangkan, kayak tadi Indonesia juga mendua. Saya katakan mendua kenapa? Ada orang tertentu, munafik tertentu, musyrik tertentu takut khilafah tegak di Palestina. Itu masalahnya. Iran belah dua. Kalau Ansih pure Syiah, dia anti khilafah, gak mau. Demikian pula teman-teman di NU begitu, ada ketakutan. Yang anti khilafah itu sekarang dalam kondisi mencekam, keringat dingin, dikit-dikit anti khilafah, anti khilafah. Wong jelas Al-Quran mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu ayatnya ikut ditentang bagaimana? Ya. Kami juga begitu, Pak Judi dipanggil dulu oleh Kemenang. Itu kenapa di Sirojul Asramala buat HTI, FPI, IJRI, ya itu saudara kita semua. Kok orang begitu, maaf ya Pak Judi. Kalau kita bicara rahmatan alamin, terjemahannya kan semata-mata. Apa matahari begitu bersinar bilang, kamu gak boleh tinggal di Indonesia, kamu pergi hengkang sana. Matahari enggak, semua dirangkul, semua disinari, diberikan semua manfaat, ya? Diberikan manfaat kehangatan matahari. Kok ada oknum kiai yang suka mentang HTI itu, naudzubillah, tidak ada bahasa lain kecuali sesat-sesat. Sekedar menyambut kematian Ustadz Yasin Jawas, bilangnya sesat. Coba bayangkan.
seorang ahli kitab begitu kasarnya, berarti hatinya begitu penuh suudon pada saudara. Hati isasam. Jadi saya kemarin sempat ini juga Iya. cerita ke Pak Dubes Palestina itu. Mereka memang mengharap ada kembali sosok pemimpin yang bisa membebaskan Palestina seperti masa lalu, yaitu di masa Khalifah Umar bin Khattab atau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Karena kalau kita berharap kepada hari ini pemimpin presiden maupun ada raja, ada perdana menteri, tidak terjadi itu. Memang tadi itu, kalau kita berharap ada pembebasan Palestina secara total, memang kita nunggu sosok seperti itu. Oke, saya lanjutkan masalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika mencari pacar itu nanya bapaknya Salahuddin, kamu mau jadi pacar saya, siap jadi mujahid, bebaskan Palestina? Enggak, tinggalkan. Nanya lagi, tinggalkan. Begitu ada seorang wanita solehah, kamu sanggup melahirkan mujahid yang siap berebut Al-Aqsa? Sanggup. Sejak pacarnya sudah dirintis. Jadi Sejak ta'aruf ya? sudah taruh ya. Sejak taruh itu sudah perjanjian melahirkan mujahid-mujahid baru. Nah, ini kemungkinan, mohon maaf, Allah sedang shortcut mencari jalan pintas supaya dunia tahu. Dunia tahu, akhirnya sekarang terbelah semua bahwa agama palsu Yahudi Zionis ini kan buatan sendiri, buatan manusia. Dilunas. Sebab kalau yang namanya agama berdasarkan wahyu ya rahmatan lil alamin. Membunuh satu nyawa manusia tanpa berdosa seperti membunuh seluruh manusia. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala sajami'a. Patokan saya itu. Sekarang bukan hanya satu manusia ya? Berapa banyak itu yang hidup? Yang saya dengar khutbah dari khotib Palestina, apakah kita tidak cukup? Yang syahid sudah 40.000 lebih, yang terluka 70.000 lebih, yang mengungsi 2 juta. Apa kurang cukup? Sementara oknum tadi, saya dengar yang terbaru nih, termasuk kelompok Kiai Imad, kelompok Hufron, kelompoknya NU itu ternyata agen-agen Yahudi. Sudah ada 3 juta orang Pak Didi dalam rangka deislamisasi menangkan Islam. Jadi mereka bergerak. Ini berita yang terbaru. Maka kita perlu waspada, perlu hati-hati terhadap mereka. Nah, jadi yang Pak Haji Dwi kisahkan tadi disebarluaskan, ini luar biasa. Beliau telepon saya waktu di sana, lihat kayak apa milik-milik beliau, bahkan sudah izin sama istri itu berebut mau nembak, itu saking girohnya tinggi ingin berjuang karena terpanggil. Nah, setiap mukmin itu mesti ada semacam itu apa? Giroh untuk tertarik membela. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Kalau tidak punya giroh, tanggalkanlah agamamu. Dalam hal ini agama Islam ya. Tanggalkan agamamu. Itu pesan yang bisa disampaikan terhadap Al-Aqsa supaya bisa kita lebih meramaikan itu gimana Pak? Oh ya, jadi gini Pak Kiai. Saya setelah jadi dari Hebron, saya menuju ke Al-Aqsa. Langsung. Nggak bisa langsung masuk juga. Tetap melalui checkpoint gitu ya, menuju Al-Aqsa. Nah, di Al-Aqsa itu tentara Israel laknatullah itu luar biasa. Mereka membentengi Al-Aqsa itu dari semua pintu itu. Paling sedikit kalau saya hitung kurang lebih sekitar 7 sampai 10 orang yang jaga di beberapa pintu masuk ke areal Al-Aqsa itu. Dan saya bolak-balik masuk ke sana. Masuk pertama kita lancar. Masuk pertama, masuk kedua dia turunkan anjing. Jadi waktu kita mau masuk ke Al-Aqsa, sengaja anjing dari mobil dikeluarkan, dilepas untuk menghalau kami pada waktu itu. Karena waktu subuh
kita menjelang sholat subuh, kita kan sudah berangkat. Itu dari rombongan Indonesia ini, rombongan saya yang kebetulan banyak yang menuju ke Al-Aqsa. Kita mau sholat tahajud dan sholat subuh di sana. Itu hari kedua, mereka lepas anjing. Ya kita tentu ketakutan dong. Karena kalau anjing itu menggigit kami, memang mereka mau ngurus. Enggak, didiamkan kita. Didiamkan, kalau bisa mungkin kita mati di situ digigit anjing. Tapi lagi-lagi pertolongan Allah, anjing tidak ada yang mendekat. Tidak ada satupun anjing yang mendekat. Gitu. Nah, Al-Aqsa ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan, Pak Kiai. Jemaahnya sepi. Anak-anak muda yang dari keturunan Arab atau orang Arabnya sendiri tidak boleh masuk. Jadi sepinya itu karena memang nggak boleh masuk. Karena nggak boleh masuk. Ya. Yang boleh masuk tuh orang-orang tua. Yang usia-usia yang sudah agak tua gitu ya, 50 ke atas lah. Tapi anak-anak muda tuh hampir nggak kita temui di sana. Setelah kita selidiki ternyata memang nggak boleh masuk. Jadi sangat dibatasi di sana. Tujuannya apa? Al-Aqsa cepat atau lambat akan mereka ambil alih. Akan mereka kuasai. Karena di sebelah timur kalau nggak salah ya, Al-Aqsa itu ada tembok tembok ratapan. Iya, tembok ratapan. Itu bersebelahan dengan Al-Aqsa. Ini Al-Aqsa di temboknya seperti ini. Ini Al-Aqsa. Jadi mereka di sini. Ini tembok ratapan nih. Jadi yang membentengi tembok ini membentengi area Al-Aqsa dan mereka ada di sini, tembok ratapan itu. Nah, mereka sengaja membuat kondisi Al-Aqsa sepi. Itu sudah dirancang sejak jauh-jauh sebelumnya pada saat mereka awal menguasai Al-Aqsa. Bagaimana Al-Aqsa ini tidak dikunjungi oleh mereka, ya, oleh umat Islam, terutama umat Islam yang keturunan Arab ya, yang tinggal di sana. Jadi kalau mereka nyebutnya umat Islam yang keturunan Arab termasuk orang Palestina, begitu. Jadi dipukul rata orang Mesir, orang Yordan, pokoknya muka-mukanya kayak Arab. Anak muda terutama nggak boleh masuk ke sana, sulit untuk masuk. Ya, sulit untuk masuk. Nah, di sana memang ada beberapa turis yang masih bisa masuk ke sana. Beberapa turis. Tetapi tidak mudah juga kita untuk masuk ke sana. Karena setiap kali turis mengurus visa itu sangat di-screening satu persatu. Seperti saya nih, Dwi Cahyo. Dia pasti jejak kita ini akan ditelusuri, di tracking, ya, di Facebook di tracking, di IG juga di tracking, di media sosial di tracking. Siapa ini orang? Begitu dia tahu, ya, kita ini sangat keras, terutama terhadap Israel, jangan berharap kita bisa masuk ke sana. Nah, tentu saya yang sudah melihat langsung kondisi di Al-Aqsa menghimbau terhadap kepada umat Islam khususnya di Indonesia dan juga umat Islam di seluruh dunia, datanglah ke Al-Aqsa, ramaikan Al-Aqsa, nggak usah takut, ya, insya Allah akan melindungi kita. Niatkan yang tulus, niat kita bahwa kita ingin menyelamatkan Al-Aqsa. Kiblat umat Islam pertama. Kiblat umat Islam pertama. Jangan sampai Al-Aqsa diambil alih dan berubah fungsi. Kalau sudah diambil alih oleh Israel, pasti berubah fungsi. Itu himbauan saya. Mudah-mudahan segala niat kita untuk membantu warga Palestina dan untuk menyelamatkan Al-Aqsa mendapat anugerah
selalu mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Saya sangat berharap dari sejak meletusnya itu serangan Israel ke Gaza, saya sangat berharap Indonesia melalui pimpinan, melalui kepala negara ada peran aktif untuk ikut menyelesaikan Soalan ini, perdamaian ini. Ya. Tapi perdamaian bukan perdamaian ya sudah ini jadi begini Ustaz, nggak bisa juga kita harus berbuat adil, kita harus melakukan turut serta ikut mendamaikan. Mendamaikan itu kalau dua berseteru, ini satunya merampok. Ini kan satunya merampok, Nah, gitu. menjajah. Masa mau didamaikan? Nah, gitu. Kemarin Menteri Luar Negeri ada bicara seperti itu di media sosial saya baca. Loh ini gimana nih Menteri Luar Negeri ini? Ya bicaranya seperti itu. Kan yang satu dijajah nih. Harus diusir, bukan? Dijajah kan? Iya. Terus mau diadakan perdamaian seperti apa? Mau dibagi dua nih negara. Loh ini kan negara Palestina yang dikuasai oleh Israel. Terus perdamaiannya seperti apa? Damai itu berarti yang datang menjadi itu harus pergi. Itu damai. Nah, perdamaiannya adalah ya kalau memang Bu Menteri ada niat yang sungguh-sungguh untuk membantu Palestina, begitu juga Bapak Presiden sungguh-sungguh untuk membantu Palestina. Perdamaiannya adalah Israel pergi dari negara Palestina. Dari pendudukannya. Ya. Kemudian ini serahkan kembali kepada Palestina. Itu baru namanya perdamaian Ya. dan keadilan. Yang adilnya di situ. Adilnya di situ. Karena memang tidak punya hak kepemilikan. Karena tidak punya kepemilikan. Perdamaian dan keadilan itu tercipta. Tapi kalau ya sudahlah, ini bagi dua aja ya. Yang sini Israel. Tapi Israel ini masih menempati tanah Palestina. Nah, itu Ini bukan tidak adil itu. tidak adil dan juga tidak damai. Tidak akan damai begini. Karena sumber kekacauan dan sumber kekacauan memang adanya Israel masuk merampas tanah orang. Merampas tanah orang. Ini juga harus ditegaskan ini. Jadi persoalan Palestina itu sebenarnya bukan persoalan perseteruan Palestina dengan Israel. Kalau perseteruan itu kan memang ada sengketa. Ini bukan persoalan sengketa. Ini persoalan perampasan Ya. tanah atau perampokan dari tanah. Makanya perampoknya harus dihukum. Gitu. Jadi ini dia akan membuat kekacauan terus selama dia masih menduduki tanah rampasannya. Jadi ini terjadi kan dulu begini ceritanya tuh. Sebelum Theodor Herzl itu bikin negara Zionis, kan dia datang menghadap ke Khalifah Utsmani dulu. Ya, karena tanah Palestina di bawah kekuasaan kekhilafahan Utsmani. Dia menghadap Sultan Abdullah II, meminta sedikit tanah di sana untuk tinggal bagi kaum Zionis. Tetapi tanah itu kan disadari betul bahwa itu tanah milik kaum muslimin, bukan tanah sultan. Sehingga bukan tanahnya khalifah juga. Sehingga khalifah mengatakan selama masih ada saya, maka tidak akan diberikan tanah sejengkal. Jadi ketika khilafah itu ada, dia datang kepada khalifah untuk minta izin. Artinya apa? Memang Palestina waktu itu ada yang menjaga, ada yang melindungi. Hari ini kenapa Zionis itu bisa leluasa mengambil dan merampas makin luas? Karena khalifahnya tidak ada. Tidak ada ya. Nah, jadi umat Islam ini harusnya punya kesadaran bersama ini untuk menghadirkan kembali khalifah di muka bumi supaya bisa menjaga tanah-tanah milik kaum muslimin. Dan kalau ada khalifah, saya pikir kejadiannya Zionis tidak akan berani macam-macam. Seperti dulu ketika masih ada khalifah, mereka mau masuk ke tanah Palestina aja tidak bisa. Ya. Dan di masa Nabi pun sama. Ketika kaum Yahudi itu dipimpin oleh Islam, mereka dengan tegas diatur, tidak bisa berbuat sewenang-wenang. Iya. Jadi ketika mereka melanggar perjanjian, dia dihukum. Kalau sekarang mereka sesuka-sukanya karena tidak ada kepemimpinan umat Islam. Saya pikir di situ urgensinya. Ya. Mahkamah Internasional, Israel negara ilegal. Ini keputusan Mahkamah Internasional. Ya, ini keputusan Mahkamah Internasional. Ya, keputusan Mahkamah Internasional, Israel negara ilegal. Terus kita mau bicara perdamaian gimana?
dia ilegal. Kita mau bicara keadilan yang seperti apa? Itu mesti jelas. Indonesia pun bicara soal perdamaian dan keadilan itu harus jelas. Nggak bisa cuma sekedar bicara perdamaian dan keadilan, tapi harus jelas seperti apa. Ya. Ya, baik, Pak Dwi. Ya. Satu lagi Dari Klasik. ayat iyakum minkum isruna sobiruna yaghlibu mi'atin. Kalau ada orang mukmin yang bersabar, yang kuat, satu orang bisa melumpuhkan 10 orang. Isruna sobiruna yaghlibu mi'atin. Jadi terbukti bahwa Islam itu kuat. Antumul a'laun in kuntum mu'min. Sehingga gak mungkin Israel mengalahkan Hizbullah, mengalahkan apa? Hamas, Fatah, itu gak mungkin. Sekarang udah menyatu. Cara-cara Allah menyatu. Hanya Saudi sama Yordania yang masih berdua. Saudi, Yordania, kemarin tidak sama Yaman kan pro ini sebagian ya. Sebagian. Tapi ya. Ini yang kan. Jadi saya kira itu bahwa ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa akan terwujud. Dunia sudah menyaksikan. Saya contoh begini, anggota parlemen Amerika yang notabene Katolik, dia bilang, oh my God, saya baru menyaksikan bahwa Islam rahmatan Allah. Itu kagumnya orang-orang Israel yang ditahan di Palestina, seger buger, dirawat, dipelihara, dikembalikan ke baik. Sementara di Israel coba ada petinju yang sampai mata terbelalak, disiksa, ditelanjangi, disetrum. Secara fisik dan mental cacat juga. Ini cara-cara Allah memperlihatkan kalau orang punya nurani ya, mau muslim, pakai nurani aja. Fitrahnya manusia itu ada. Saya anggap fitrahnya gini, ada anak kecil di Jepang yang TK malah nyebrang, dorong neneknya, lalu dia menghadap kepada yang mobil yang berhenti, arigato, gozaimasu. Begitu sampai finish, ucapan terima kasih. Itu fitrah. Manusia dibekali fitrah. Fitrahnya di mana? Kembali ke surat Al-Araf. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu syahadah uluhiyah. Kemudian disambut oleh hadis Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi manusia fitrahnya itu sebenarnya baik. Jangankan manusia monyet yang sudah menerkam biangnya oleh harimau diterkam, ternyata ada yang kecil yang lompat-lompat anaknya, bukan dimakan tapi diadopsi. Ini kembali pada fitrah. Nah Israel ini sudah melebihi dari binatang lalatullah, memperlihatkan brutal, itu satu. Makanya dia perang takut mati. Coba rata-rata anak muda Zionis Yahudi yang nggak mau perang, takut. Sementara dari mujahidin Hamas, Fatah itu nggak takut mati. Karena hakikatnya tadi kembalikan makhluk sesuatu. Apa yang rugi? Itu masalah. Mati sudah. Baik, jazakallah khair ke Bung Mahfudi, Pak Dwi atas tanggapan dan pengalaman, kemudian pandangan dari sisi Islam, kemudian dari sisi politik seperti ini. Tapi diskusi harus kita akhiri. Pemirsa Bincang Perubahan channel yang dimuliakan oleh Allah, demikian banyak yang kita catat, banyak yang kita ambil sebagai pelajaran. Sesama Muslim adalah saudara, maka kita kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita di Palestina terus berjuang, terus membantu sampai Palestina bebas dari Zionis Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.